Mana Pak, nanti mau dibikin apa sejenis pohon kayu di relief. Jadi ini kita abadikan. Cuma ada saran dari Ketua KBD, kita bikin duplikatnya lah. Iya. Yang lama ini sampai Pak Ketua KBD-nya saling mencintai. Ini taruh di kamar beliau suami istri tidur di ruangan TV. Takut pecah. Iya. Jadi namanya kadang-kadang tamu dadakan kan kita nggak tahu. Terus kalau kayak tadi ini yang ada kan, maksudnya lagi diambilin kan gitu maksudnya. Iya. Antisipasi itu. Iya. Jadi pada pejabat. Mau bikin duplikat Pak, mau bikin duplikat yang serupa. Yang ini mau kita taruh seperti di akuarium, kita abadikan. Tuh, ini bentuk suatu penghargaan atau Nanti di sini satu lagi pelang RI1. amin ya Allah, amin, amin ya Allah. Tinggal RI1. Kebun bibit nasional Pak ya. Iya. Bisa lah Pak Jokowi kan orangnya senang ke lapangan. Tinggal nanti masuk ke ring satunya ini di situ dulu. Amin, Demi Pak Sony aja. amin. Tinggal lihat tambahan Bandung itu representasi dari Pak Jokowi. Amin. Jadi inilah Pak yang insentif 40 juta dari BPD Sahel. Teman-teman semua berjuang. Hanya 20 hari ini Pak, membangun fisik seperti ini. Dari mulai penumbangan sawit, pembersihan lahan, penimbunan, progresnya seperti ini. Jadi banyak pihak nggak percaya Pak, kok bisa jadi nih gini. Hitungan bibitnya aja udah lebih dari 20 juta. Ya, Belum ini paranet. belum paranetnya. Jadi mari kita ke bedengan Pak. Merono Pak. Ini total ada berapa bibit Pak Deh? Kemarin itu sebetulnya kita bikin total kapasitas Pak Ketua mana Pak Ketua? Pak Ketua. Sini Pak Ketua, lagi jalan, sudah nggak apa-apa. Totalnya kita bibitkan ini 120.000 bibit dengan beragam seperti ini nyemplung. Dan sengaja kita bikin seperti ini Pak untuk edukasi. Iya. Ada bahasa Latinnya, bahasa bahasa Indonesianya yang dikenal masyarakat. Makanya kalau biasanya kan BPDAS ini habis program bulan Desember habis nih Pak. Jadi kami sepakat dengan Pak Ketua, Pak Hendrik, dengan Pak Ketua, dengan Pak Sutar sepakat agar ini menjadi aset kelompok. Jadi setelah per Desember berakhir tahun 2020, laporan pertanggungjawaban kita ke BPDAS sudah selesai. Ini mungkin kita lanjutkan walaupun kita harus bersuara untuk memproduksi lebih banyak lagi pohon. Jadi ini proses kemarin ini kebun sawit ini Pak. Kapasitas daya tampung ini berapa bibit? 120.000. 120.000. Kalau standar minimum dari BPDAS itu kan cuma 40.000. 40.000. Ya. Di luar jauh perjalanan. Ya. Ibu mau ambil bibit apa nanti ya sama Pak Kliwon ya? Ini tadinya ada ya? Ada habis sudah ya? terdistribusikan dan per awal Desember ini diharapkan ini habis semua terdistribusikan. Nah tadi kemarin kan nama Pak Murad itu habis provinsi. Ya, Untuk tahun depan beliau kan mencanangkan tujuan negara menanam bibit Pinang, Aren, termasuk Meranti. Meranti. Ya. Itu nanti di KBD ini bisa bibit kan tuh Mas. Ya. Karena Pak Murad itu Pak Kadis tahun depan besar-besaran. 1 juta pohon 1 minimal. juta pohon Minimal. Nah, buat saya pengen nanam aren, meranti, rangka, terus PTS lagi. Ya. Nah, jadi kemarin insentif dari Bu Esti, dari Pak Toro, kita juga diberikan beberapa bibit yang produktif. Yang wajibnya bibit ini Pak, yang vegetatif ini. Iya. Tapi kita juga diberikan bibit yang berupa bibit produktif Pak. Dan ini juga kita bagikan cuma-cuma kepada masyarakat luas, tidak dipunguti bayaran, dengan syarat dia memberikan titik koordinat di mana, dan dengan syarat ditanam dan tidak diperjualbelikan. Ada bukunya nggak? Ada buku serah terima dan sebagai administrasi. Jadi kita mengutamakan sih sebetulnya tidak ke perorangan tapi lembaga. Misalnya Karang Taruna, nanti Karang Taruna sudah terima berapa batang ditanam di mana, kita bikin grup WhatsApp KBD Muktisari. Nah, selama ini kan ada simpang siur Pak, kebun bibit desa tuh, oh kuwi milik desa. Padahal kan sebenarnya tidak.
memang betul kita berkolaborasi sama desa benar. Tapi di tengah-tengah masyarakat beredar nih Pak, setelah ini jadi seolah-olah ini punya milik desa, jadi mau suka-suka nggak bisa. Kita punya pakem, kita punya arahan dari BPDAS AL yang bagaimana pendistribusian bibit yang ada ini tertanam dan kalau diupayakan hidup. Sehingga 2, 3, 5 tahun ke depan tegakannya tetap akan nampak, sehingga maka kami mempunyai semboyan juga nih Pak. Mukti Hutan Lestari, Muktisari Asri, Riau Hijau, Indonesia Jaya. Nah, kebetulan Muktisari desa kita Pak. Riau Hijau adalah visi Pak Gubernur untuk 4 tahun ke depan. Nah, visi Indonesia tentunya kita ingin jaya semuanya Pak. Gitu. Dan kebun bibit desa ini bukan hanya kepiawaian kelompok Pak, tapi kita melibatkan multi pihak. Multi pihak artinya dalam hal ini TNI, Polri, perusahaan sekitar. Ya diharapkan mari sama-sama, kalau bahasa Inggrisnya sengkuyung atau gimana tuh, bareng-bareng gitu. Nah, di situ kemarin Pak, dan sebetulnya di sini. Karena ini kan gelem. Oh, saya perhatiin. Jadi dinas provinsinya malah nggak ada. terpikir kawan-kawan ini kreativitas kawan-kawan. Sebetulnya kita sangat menghargai Pak Murad, juga support banget dan senantiasa mendampingi. Pak Murad itu dekat sama petani, khususnya petani hutan. Ya mungkin Pak Murad bilang kami bukan di merek tapi kami di pengertian. Begitu. Karena kepemahaman teman-teman kelompok ini kan dipikirnya kalau sudah KLHK, BPDAS apa semua ngikut gitu. Jadi cukup satu lambang. Sebenarnya kalau ini kita kupas Pak, ini ada lambang DLHK. Lebih apik kalau kodimnya di sini Pak Des. Karena satu kodim batalion aparat penegaknya sebelah kanan. Oh iya. Yang sebelah kirinya misalnya ya desanya, KLHK-nya sama. Diperhatikan itu. Jadi dari sisi desain tuh di tengah-tengahnya baru ini nih apa namanya KTA Sebar. Jadi diupdate multi pihak. Logonya desa, provinsi sama pusat, yang sebelah kiri, sebelah kanannya para penegak. Nggak apa-apa, itu hanya aja maksudnya. Bisa dibikin satu lagi. 18.000 kursi selesai. Monggo Pak. Nah ini Pak yang pakai topi putih ini kontribusinya sangat luar biasa karena beliau digelar di Desa Muktisari ini profesor karena multi talenta. Nah. Pak Komedi, kenalkan ini Pak Firman, koordinator penyuluh seluruh Indonesia. Beliaulah presidennya penyuluh kehutanan. Ini mau di ini ya? Ini nanti mau disebarkan, tapi kan kemarin karena waktu Pak. Sebenarnya ini pun nanti kita akan bikin untuk desa. Namun perencanaan ke depan adalah ibu-ibunya nanti mungkin budidaya anggrek, tanaman obat keluarga. Dan setelah nanti capek kawan-kawan hilang, ini mau ditebang semua Pak. Dan KBD kita akan diperluas. Ada sedikit untuk rencana jangka panjang, diturin dari sekarang. Andai kata nanti ke depan maju, otomatis kan nama ini kan lambung permintaan kan banyak Pak Deh. Iya. Saya yakin ini akan over dalam arti nggak mencukupi permintaan nanti. Iya. Bisa nanti dipikirkan perluasan. Kalau memang nanti ya kedepannya lah seperti apa. Baik. Tentang perluasan juga kita sudah berdiskusi sama rekan-rekan Pak. Dengan di setiap rumah dia punya kebun bibit. Setiap rumah tangga akan melibatkan anak-anak, ibu-ibu, daripada dia main HP, membenih. Kalau lahan ini dibangun punya desa atau tanah? Ini pribadi. Pribadi. Pak Kliwon tadi. Pak Kliwon. Ya. Beliau teken hitam di atas putih, tidak akan menuntut apapun selama program kelompok tani yang bekerja sama dengan DLHK dan BPDAS berjalan, beliau tidak akan menuntut. Dan satu lagi poinnya penting, namanya kita harus dari sekarang fair Mas, dalam arti tidak menuntut ini ada namanya hak dan kewajiban. Iya. Sebagai supporting untuk pemilik lahan nanti adalah dari sekian nanti penghasilan pemasukan dari itu untuk pemilik lahan. Ya, karena beliau juga mengorbankan ekonominya. Ya, untuk persentasenya kan di kesepakatan antara kelompok dengan Pak Kliwon. Apa 10%, 5% dan sebagainya, nanti pembagian nanti dan sebagainya itu memang harus dipikirkan karena pemilik lahan.
Kecuali ini asetnya aset desa lain. Jadi sebetulnya kami itu sudah berulang kali Pak mengimbau aset desa, cuma mungkin ada beberapa pihak masih merasa sayang untuk menebang sawit. Sawit hanya 4 kali sawit. Ya, jadi kelompok tani hutan memikir kesempatan ini jangan kita sia-siakan, programnya kita ambil. Karena kadang-kadang kesempatan tidak datang 2 kali. Nah, kemarin juga berbagai pihak mengadakan penanaman Pak, mungkin kita bisa bergeser. Mari, Bapak. Sama-sama Pak, Kom. Masih jauh dari kata sempurna sih Pak, berkalinya. Wah, ini udah paling terbaik di Indonesia, Pak. Akan itu. Indonesia paling terbaik ini.